Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang berkaitan dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kata Ali bin Abu Thalib, "Man 'arrafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini akan saya sampaikan di awal agar kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Allah. Dan kita harus beribadah hanya kepada Allah. Maka keyakinan kita kepada Allah ini harus didahulukan daripada yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mas Akbar, silakan dipimpin untuk berdoa dulu ya. Kita sejenak untuk berdoa. Ya, terima kasih Mas Akbar yang telah memimpin berdoa. Teman-teman semuanya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita ini makhluk yang lemah, ya, makhluk yang lemah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap apapun kita harus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku yang memiliki kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang kemudian memelihara kita. Baik, anak-anak semuanya, hari ini ada yang tidak masuk. Saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kok kurang 1 ya? Anggota kelas ini kan ada 28, tapi kok 27. Siapa yang tidak masuk? Oh, Fahmi nggak masuk. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita doakan supaya Mas Fahmi mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dari sakitnya. Ya, sakit ya? Oh, enggak. Oh, ada acara keluarga. Oke, ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam dalam kegiatannya di rumah ya, bersama keluarganya. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mencoba sebagaimana yang ini ya. Kita akan belajar tentang diri kita tadi yang sudah saya sampaikan. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah mengenal organ tubuh kita ya. Kemudian ada sistem-sistem yang ada di tubuh kita, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, dan sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Namun sebelum kita ke sana, perlu kami sampaikan kepada anak-anak semuanya bahwa ketika organ tubuh kita, sistem yang ada di dalam tubuh kita ini berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan kita akan menjadi sehat, ya kan? Menyebabkan kita akan menjadi kuat kalau kita kemudian bisa menjaga diri kita supaya sistem atau organ dalam tubuh kita ini ya, anak-anak semuanya berjalan dengan baik. Nah, contoh ketika kita bernafas itu, ketika hidung kita sebagai organ pernafasan buntet atau tersumbat, apa yang kita rasakan? Atau pilek kita aja, maka kita akan merasakan sedih, susah gitu kan, karena ketika tidur nggak bisa bernafas dan sebagainya. Nah, itu semua harus kita syukuri ya, karena hari ini kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk kita belajar sistem yang ada dalam organ tubuh kita ini berarti sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah ya, supaya apa? Kita bisa bersyukur dengan diri kita sendiri. Baik, anak-anak, kalian tentu mempunyai darah. Darah kita warnanya apa? Oh ya, warna merah. Ada nggak ya ada yang berwarna biru? Oh, nggak ada. Kalau darah biru ada ya. Kalau darah biru ada. Apa darah biru itu? Orang ningrat. Nah, kalau kita kan ningratan. Orang ningrat, orang ningratan itu biasanya katanya berdarah biru ya. Tapi itu tidak masalah ya. Tidak masalah, itu hanya penyebutan saja. Tetapi nanti kita di hadapan Allah kedudukan kita sama, baik yang ningrat atau ningratan, orang pejabat atau rakyat, semua sama. Yang membedakan apa? Atqa
siapa di antara kita yang paling bertakwa. Baik, kita akan belajar tentang peredaran darah ya, peredaran darah. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya ya. Sekarang silakan dibuka bukunya ya. Bukunya kita akan belajar di tema 4 ya, tema 4. Nanti subtemanya subtema 1 tentang peredaran darah. Sambil membaca silakan dibuka slide-nya, dilihat slide-nya. Ya, tema kita adalah sehat itu penting. Ya, siapa yang tidak ingin sehat? Tentu semuanya pengen sehat. Nah, sekarang subtemanya adalah peredaran darah sehat. Jadi kalau kita ingin sehat, maka peredaran darah itu harus sehat. Baik. Sekarang kita amati gambar. Kira-kira di gambar apa ini? Kalau kita belah dada kita, ya, kita belah dada kita, ada segumpal darah ya. Kalau dalam bahasa hadis itu kalau segumpal darah itu baik, maka kita akan baik. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, maka kita juga akan jelek. Apa itu? Kata Rasulullah, wahya kalau itulah hati ya. Hampir seperti hati ya. Tapi kalau dalam ilmu yang kita pelajari hari ini adalah gambar jantung. Jadi jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ya. Memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh ya. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri ya. Dek gitu ya. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepala tangan. Coba tangannya dikepalkan. Nah, kira-kira jantungnya segini ya. Kemudian jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, berdenyut, mengembang dan mengempis. Baik, itu untuk gambar 1, kemudian untuk gambar 2 sama ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita baca sama-sama. Dalam kondisi normal jantung orang dewasa itu berdenyut berapa kali? Ya, 70 kali ya dalam 1 menit. Kecepatan jantung dipengaruhi oleh usia ya, semakin berumur ya, maka kecepatan denyut jantungnya akan berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke sini ya, coba diperhatikan. Jantung manusia itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri ya, kemudian serambi kanan, bilik kanan. Masing-masing bagian itu dihubungkan dengan sekat yang disebut katup jantung. Katup itu apa? Yang bisa menutup dan membuka. Ini untuk apa? Untuk memompa darah. Baik, selanjutnya. Nah, ini bagian apa namanya? Skema ya, skema dari peredaran darah kita itu. Ada apa namanya? Wah, ruwet banget ya, ruwet sekali gambarnya. Ya, nanti kita akan pelajari. Baik, nanti sambil membaca di buku ya, kira-kira kita bisa lihat bahwa inilah skema jantung kita kalau dibelah itu. Ada paru-paru, kemudian ada jantungnya. Ini sistem peredaran darah kita. Nanti kita akan belajar sebenarnya peredaran darah kita itu ada apa. Ya, nanti kita buka lagi. Sekarang kita lanjutkan. Baik. Sekarang dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah. Jadi anak-anak semuanya, ini penting ya. Ternyata kita hidup ini luar biasa, dikasih Allah Subhanahu wa taala sebuah organ yang organ itu sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Ternyata di darah itu juga ada oksigennya. Kalau darah itu tidak mengandung oksigen, kira-kira apa yang terjadi ya? Yang terjadi kita akan menderita sakit ya. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida itu rumus kimianya apa, Nana? CO2. Kalau oksigen O2. Jadi darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh itu yang tadinya mengandung oksigen, kemudian setelah itu justru banyak mengandung karbon dioksida ketika kembali ke jantung. Maka darah ini disebut darah kotor. Ya. Kemudian ya, darah tersebut dipompa ke dalam paru-paru untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Jadi anak-anak semuanya ada siklus ya. Kita ambil oksigen dari luar ya, kemudian kita menghirup, kemudian telah diproses di dalam apa namanya jantung kita, kemudian diedarkan ke
manusia itu semacam apa ya? Ya tidak berguna bagi tubuh kita, tapi sangat berguna untuk apa? Untuk tumbuhan, ya, untuk tumbuhan. Tapi kalau kita yang digunakan adalah apa namanya? Oksigen. Ya, makanya kalau proses pernafasan ya ini sangat penting, organ yang sangat penting untuk mensuplai oksigen ke dalam darah kita. Baik. Sekarang karena peredaran darah manusia itu selalu mengalir di dalam pembuluh darah, maka disebut pembuluh darah, termasuk dalam peredaran darah tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang penting yang harus kita hafalkan ya. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah itu dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil ya. Kemudian berikutnya, nah ini skema apa namanya, secara singkat bahwa peredaran darah yang kecil dulu atau kolumnar gitu ya, itu peredaran darah itu berlangsung dari jantung kemudian menuju ke paru-paru kemudian kembali ke jantung, atau bisa jadi jantung ya, mulai dari darah itu dipompa dari bilik kanan menuju ke pembuluh nadi paru-paru menuju ke paru-paru, dari jantung menuju paru-paru melalui apa? Pembuluh nadi paru-paru, kemudian dipompa lagi ke jantung melalui pembuluh balik paru-paru ya. Kemudian darah yang menuju ke paru-paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung mengandung banyak oksigen ya. Kemudian yang peredaran darah besar, peredaran darah besar itu skemanya dari jantung kemudian dialirkan ke seluruh tubuh ya, kemudian kembali ke jantung ya. Atau di sini bisa disampaikan ya, bisa antum baca, bisa kalian baca, jantung menuju ke seluruh tubuh ya, kemudian kembali ke jantung dari bakteri, kemudian berakhir di selangkangan jantung. Baik, dengan mencermati seluruh peredaran darah tersebut, anak semuanya dapat disimpulkan bahwa kerja bilik jantung itu lebih berat daripada bagian serambi jantung. Karena itu dinding jantung pada bagian bilik itu lebih tebal daripada bagian serambi. Karena apa? Kerja bilik jantung itu lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Baik anak-anak semuanya, perhatikan sekali lagi ini ya gambarnya. Agak beda dengan ini. Jadi di situ nanti bisa yang merah itu aliran darah yang mengandung oksigen ya, kemudian yang biru itu yang mengandung karbon dioksida. Baik anak-anak semuanya, barangkali itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Sekali lagi silakan untuk menggali informasi melalui buku, atau mungkin kalau misalkan kalian di rumah bisa tanya-tanya ibu atau bapak ya, atau mungkin kalau pas kalian memegang HP, jadikan HP itu untuk sumber informasi, bukan untuk nge-game. Nge-game boleh, tapi tidak harus keterusan ya, sekali-kali boleh, tapi kalau keterusan nanti akan berefek negatif bagi kejiwaan dari kalian. Untuk itu gunakan gadget jantung untuk kalian ya, untuk apa? Bisa mencari sumber informasi di HP kita masing-masing ya. Karena terbatasnya waktu ya. Baik, kira-kira apa yang saya Pak Guru berikan hari ini kira-kira paham nggak? Ya. Baik, nanti setelah itu kita akan berdiskusi ya, Setelah diskusi kalian punya tugas untuk mempresentasikan ke depan tentang apa? Peredaran darah ya. Nanti silakan habis ini kita kelompokkan kalian, ada 28 ya, 28 nanti kita bagi berapa ya? 55 lah ya, 55 nanti ada yang 55 ada yang 3, enggak apa-apa ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 5 orang atau 4 ya. Ada yang 4, ada yang 5 begitu. Nanti saya bebaskan ya. Nanti tugas kalian membentuk ketua kelompok, kemudian nanti di rumah belajar, kemudian membuat rangkuman meringkas tentang peredaran darah
presentasi ya, silakan presentasi. Baik anak-anak semuanya, karena waktu jualan yang memisahkan kita, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mesti kita harus ingat bahwa ini akan mendekatkan kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan belajar ini kita akan semakin tahu bahwa kita adalah makhluk yang sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Pak Guru adalah jangan sampai kalian melewatkan atau meninggalkan sholat ya. Kita kan orang Islam, kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita ya. Baik anak-anak semuanya yang sudah bisa baca Quran, silakan untuk membaca Quran tiap hari ya, walaupun cuma 1-2 ayat atau setengah halaman atau seperempat halaman atau sepertiga halaman, terserah kalian. Yang penting setiap hari jangan lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Dari Pak Bagia cukup sekian ya, sampai berjumpa kembali pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum